Kalian kembali kita bertemu di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita boleh mendengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati kita dekat dengan Allah. Kita tidak akan pernah jauh-jauh dari segala berkat-Nya yang diberikan kepada kita, berkat kesehatan, berkat kekuatan, dan berkat segalanya buat kita. Haleluya. Hanya dekat dengan Engkau Tuhan, hati kita akan tenang. Kita akan tutup dengan doa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh sampai tempat ini. Untuk kami boleh bersama-sama, untuk kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, dan menerima sebagian dari firman-Mu untuk kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami belum hadir saat ini. Tuhan, antar Tuhan, tuntun mereka sampai tempat ini dengan selamat, berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami serahkan kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berada di tengah-tengah kami. Kami ikat segala kuasa-kuasa yang berusaha mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami, mencuri sukacita kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami hancurkan kuasanya. Terima kasih Bapa. Kami mau buka hati kami. Kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Hanya dekat sepanjang hidupku.
menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu yang tinggal dalam hati kami, memeriksa hati kami, mengkoreksi hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam
sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Karena kami tahu Bapa, rencana-Mu rencana yang indah untuk kami. Jalan-Mu jalan yang terang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi egois dengan kehidupan kami sendiri. Tuhan, kami mau serahkan hati kami. Biarlah Engkau yang berkuasa atas kami. Biarlah Engkau yang bertata dalam hati kami Tuhan. Kuasai hidup kami, kuasai hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah melawan kami saat ini. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Roh-Mu menjamah setiap kami. Engkau yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang menghadapi jalan untuk Engkau yang buka jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pegang janji-Mu, kami pegang tangan-Mu Tuhan. Jangan lepaskan kami, karena kami tahu bersama dengan Engkau kami berkemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau memuji, membesarkan nama-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengurapi kami. Turunkan roh sukacita atas kami, turunkan roh damai sejahtera atas kami, karena kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Jemaat yang setuju untuk memuji Tuhan lebih lagi, berikan tepuk tangan dan katakan amin. Haleluya. Yesus Tuhan kita Allah yang berkuasa. Amin. Tidak ada satupun yang haleluya. Wow.
Kita siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan. Hidup kita ini punya Tuhan. Amin. Kita hidup hanya karena percaya. Kalau kita nggak percaya, percuma ikut Tuhan. Iya. Hidup kita akan percaya karena Dia yang menentukan hidup kita. Dia yang menjaga hidup kita. Dia yang melakukan segala dari kita. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam
ada di dalam tangan-Mu. Kalau kami sungguh-sungguh hidup percaya kepada Tuhan, maka melewati kesulitan tantangan sebesar dan seberat apapun, Tuhan pasti menopang kami. Tuhan berikan kekuatan kepada kami, bahkan kami boleh mengalami kemenangan, sebab Allah yang kami sembah adalah Allah pemenang. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan, telah kami sampaikan pujian kami. Biarlah setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan kembali belajar kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga benih firman yang ditaburkan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami umat-umat-Mu. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai kelapisan Tuhan bagi setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang doa kembali bagi saudara ya. Shalom, puji Tuhan. Oke, nah malam ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah menjalani proses. Sekali lagi, menjalani proses. Apakah yang dimaksud dengan proses itu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, proses itu berarti runtunan perubahan atau peristiwa di dalam perkembangan sesuatu. Sekali lagi, proses adalah runtunan perubahan atau peristiwa di dalam perkembangan sesuatu. Nah, hidup yang kita jalani, hidup yang kita lewati, itu pasti di dalamnya ada proses. Ya, setiap apapun ya yang kita lakukan itu pasti ada proses. Saya mengambil contoh, saudaraku, kalau kita mau melihat anak-anak kita pandai ya di dalam ilmu pengetahuan, punya banyak ilmu, yang mengerti banyak hal, mereka harus melalui satu proses pendidikan sekolah. Dan tentunya itu tidak bisa dalam sekejap. Tiba-tiba dalam waktu sekejap jadi pandai, jadi pintar, punya banyak pengetahuan, tahu banyak ilmu pengetahuan. Tidak bisa, harus melalui proses sekolah. Sekolahnya pun cukup panjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMU, bahkan dilanjut sampai ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi pun masih lanjut, ya, bukan hanya program S1, strata 1, tapi masih lanjut, ada S2, S3, dan seterusnya. Ini bicara tentang proses. Ya, bekerja, kita rindu punya satu kedudukan yang cukup ya, cukup baik, cukup tinggi gitu. Nah, itu pun melalui proses. Tidak bisa langsung, kecuali mungkin punya orang tua yang memiliki perusahaan sendiri. Nah, mungkin anaknya bisa dikasih kedudukan sebagai direktur langsung, ya, karena orang tua yang punya perusahaan. Tapi kalau enggak, mesti melalui proses. Ya, proses pertama kali mungkin masuk ke pekerjaan pada jenjang pegawai atau karyawan. Sekian waktu bekerja, jadi pegawai karyawan yang berprestasi, yang bisa dipercaya naik. Ya, mungkin naik kedudukannya jadi wakil pimpinan. Nah, mungkin begitu saudara. Naik. Ini bicara tentang proses. Dalam kehidupan yang kita jalani, semua manusia menjalaninya itu pasti melewati atau melalui proses. Tidak ada yang sekejap mata, itu tidak ada. Hanya sulap itu yang sekejap mata. Ya, tapi kalau kehidupan yang sesungguhnya itu selalu melewati proses, apapun itu, saudara. Betul? Kalau Bapak Ibu merenungkan, semua kita pasti sudah mengalami ya yang namanya proses itu ya. Runtunan perubahan atau peristiwa di dalam perkembangan sesuatu.
ya, anak-anak bertumbuh pun makin dewasa, itu juga melalui proses, so. Ya, memang ada proses yang waktunya tidak terlalu panjang, namun ada proses yang waktunya itu panjang atau lama, ya. Nah, bicara tentang proses, ya, Tuhan yang kita sembah itu juga Tuhan yang suka dengan proses. Ya, sekali lagi, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang suka dengan proses. Buktinya apa? Kalau sudah lihat pertama kali Allah menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya, Allah menciptakan hari demi hari, mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari yang keenam. Seandainya Allah mau menciptakan langit, bumi, dan semua isinya sekejap, bisa atau tidak, Bapak Ibu? Tentu bisa. Dia Allah yang berkuasa, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Dia Allah yang berkuasa. Kalau Tuhan mau menciptakan, dengan firman-Nya Tuhan langsung bilang, dalam sekejap jadilah langit, bumi, benda-benda penerang, binatang, manusia, semua jadi. Langsung jadi, so. Bisa. Sangat bisa. Tetapi kenyataannya Alkitab mencatat tidak demikian. Allah menciptakan hari demi hari. Mengapa? Karena Allah menyukai proses. Setelah manusia diciptakan, ya, lalu kemudian manusia diberi kehendak bebas. Dengan kehendak bebasnya manusia membuat keputusan yang salah, melanggar, melawan firman Tuhan, memakan buah yang dilarang. Mereka jatuh dalam dosa. Nah, kalau seandainya Allah mau membereskan dosa manusia dalam sekejap, bisa nggak, Bapak? Bisa. Sebenarnya bisa. Kalau Allah saat itu langsung membereskan dosanya Adam dan Hawa, langsung, saudaraku, ya, saat itu juga bisa. Tetapi itu pun tidak dilakukan oleh Allah. Harus melalui proses waktu yang panjang. Mengapa saya katakan panjang? Karena dosa baru dibereskan dengan sungguh-sungguh itu ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Sebelum itu masih belum. Sebelum itu hanya simbol-simbol yang dipakai, binatang yang darahnya ditumpahkan, binatang yang dikorbankan. Tapi itu belum penebusan yang sesungguhnya, masih sebuah gambaran, sebuah simbolis. Tapi belum karya penebusan yang sesungguhnya. Karya penebusan yang sesungguhnya baru terjadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan akhirnya mati di atas kayu salib. Itu karya penebusan yang sesungguhnya. Jarak dari kejatuhan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, ke dalam dosa, sampai Tuhan Yesus datang ke muka bumi, itu waktunya singkat, sekejap, atau panjang? Panjang. Panjang sekali, memakan waktu yang sangat panjang. Karena itulah di perjanjian lama semuanya diceritakan tentang gambaran, tentang simbol, ya, penebusan melalui darah binatang. Tapi karya penebusan baru diceritakan Alkitab di perjanjian baru saat Tuhan Yesus datang. Ini pun bicara tentang proses. Jadi Bapak Ibu Saudara, suka tidak suka, mau tidak mau, setiap manusia, setiap kita saat kita menjalani kehidupan di dunia ini harus menjalani yang namanya proses. Tapi masalahnya manusia itu paling suka instan. Instan itu lawan dari proses. Kalau proses itu ada runtutan waktu, ya, ada runtunan peristiwa, mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, ya, terus itu namanya proses. Tapi kalau instan itu sekejap, seketika. Nah, manusia itu paling suka instan. Apalagi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, wah, semakin manusia itu semakin suka instan. Ya, makanan instan semakin banyak. Ya, membangun hubungan perkenalan, ya, kalau dulu mungkin harus ketemu, ya, dikenalkan sama orang. Sekarang tidak perlu katanya, ya, melalui satu aplikasi khusus, namanya aplikasi dating katanya gitu, ya, diperkenalkan. Tapi saya titip pesan buat
pemuda-pemudi ya, hati-hati dengan aplikasi-aplikasi seperti itu ya, karena kita kan nggak tahu orangnya, so ya bisa saja dipasang fotonya, wah orang yang mungkin berpenampilan baik ya, kalau itu pria-pria yang tampan, kalau itu wanita-wanita yang cantik, padahal itu ternyata bukan foto yang sesungguhnya, so ya, manipulasi, fotonya tetangga dipakai, fotonya bintang film dipakai, padahal orangnya nggak seperti itu, so tapi ya kok ada loh orang yang mau, so ya, ikut aplikasi dating. Mengapa? Karena ingin instan. Jadi tunggu-tunggu, oh nggak ada temen ya yang deket, yang bisa saya kenalan, pakailah aplikasi seperti itu. Karena kepingin instan. Dan banyak yang lain, so, yang menunjukkan bahwa manusia ini semakin tidak sabar, semakin ingin segera, bahkan instan kalau bisa. Hari ini berdoa, hari ini juga langsung mendapat jawaban doa. Betul atau tidak? Seringkali kan seperti itu, so. Hari ini minta, hari ini juga dapat apa yang diminta. Loh, manusia semakin seperti itu, so. Ya, kesabarannya semakin menipis karena ingin instan. Tetapi sesungguhnya hidup ini tidaklah demikian. Ya, mengapa? Karena ternyata Tuhan pun menyukai proses. Dibuktikan penciptaan pun melalui proses. Ya, jadi karena itu judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah menjalani proses. Itulah bagian dari kehidupan yang Bapak Ibu Saudara dan saya jalani di muka bumi. Menjadi pertanyaan yang penting untuk kita perhatikan, saudaraku ya. Kalau kita sekarang sudah sadar bahwa ternyata hidup kita ini memang harus melewati menjalani proses, maka bagaimana caranya supaya kita bisa menjalani proses dengan benar? Bisa melewati menjalani proses dengan benar. Tentunya kita harus punya cara pandang yang tepat, cara pandang yang benar tentang proses itu. Sehingga kalau kita punya cara pandang yang benar tentang proses, maka ketika ada proses dalam hidup kita, kita tidak protes, kita tidak kecewa, kita tidak marah, kita tidak bersungut-sungut. Karena apa? Kita ngerti dan punya cara pandang yang benar tentang proses itu, sehingga kita bisa menjalani proses dalam hidup ini dengan tepat, dengan bijak. Nah, sekarang mari kita akan belajar bersama cara pandang yang harus kita miliki, cara pandang yang benar tentang proses ya dalam kehidupan yang harus kita lewati. Sehingga kalau kita punya cara pandang ini, kita mengerti cara pandang tentang proses, ya makanya kita bisa menjalani proses dalam kehidupan dengan tepat. Yang pertama, so, proses diperlukan untuk membentuk hidup kita. Sekali lagi, proses diperlukan untuk membentuk hidup kita. Yeremia 18 di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Mari kita baca Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, ini si tukang priuk atau sang penjunan itu, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali. Ada kata mengerjakannya kembali. Sudah dibuat tapi rusak, mungkin ada retak, mungkin ada yang bentuknya kurang tepat, ada cacat dan sebagainya. Tukang priuk itu mengerjakannya kembali. Lanjut, menjadi bejana lain. Bukan bejana yang tadi ya, tapi jadi bejana yang lain. Diubah, mungkin bentuknya diubah, ukurannya diubah dan sebagainya ya. Karena itu dikatakan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Perhatikan, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Pemandangannya siapa, so? Pemandangannya tukang priuk. Bukan pemandangannya si bejana itu sendiri, bukan, tapi pemandangan dari tukang priuk. Oh, ini yang pertama tadi kurang tepat, ukurannya, ketebalannya kurang tepat, saya ubah, dikerjakan kembali.
Lanjut ya, 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Bunyinya, masakan aku huruf besar di sini ya, bukan Yeremia, tapi aku nih bicara tentang Tuhan. Masakan Tuhan tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Kamu nih ternyata bicara tentang Israel, bicara tentang kita juga sebagai umat Tuhan yang adalah Israel secara rohani. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saya nggak bicara banyak tentang ayat-ayat ini karena saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar. Cuma saya mau tunjukkan bahwa ternyata seperti tukang periuk itu membentuk bejana, demikianlah Tuhan membentuk hidup kita. Dibentuk melewati apa? Melewati proses waktu, so. Ya, ada yang mungkin proses waktunya tidak terlalu panjang, tapi mungkin ada yang proses waktunya sangat panjang. Di Alkitab ditunjukkan, ya, dalam proses Tuhan membentuk kehidupan umatnya, ya, itu ditunjukkan ketika Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera. Karena waktu itu Tuhan melihat orang-orang yang hidup pada zaman Nuh itu hidupnya tidak benar. Bahkan Alkitab berkata rusak, menjalankan hidup yang rusak. Waduh, ini bukan cuma tidak benar, saudara, berarti hidupnya parah tidak benarnya. Ya, sampai dikatakan rusak. Nah, Tuhan beri perintah kepada Nuh untuk buat bahtera. Kembali saya akan bertanya, kalau Tuhan tidak memberi perintah kepada Nuh, Tuhan cuma berfirman jadilah bahtera, bisa atau tidak, saudara? Bisa, sangat bisa. Kenapa kok mesti memberi perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera? Nah, saudara tahu, membuat bahtera itu bukan hal yang mudah, apalagi ukurannya itu ditentukan oleh Tuhan. Ya, sebagai arsitek agung, ya, yang punya kejeniusan yang luar biasa, itu ukurannya ditentukan oleh Tuhan. Tingginya sekian, ya, lebarnya sekian, panjangnya sekian, kayunya dari bahan ini. Kalau saudara baca itu ada ketentuan Tuhan yang harus diikuti olehmu. Dan tentu ini memakan waktu yang panjang, memakan waktu yang lama. Ini bicara proses. Mengapa kok Tuhan pakai proses untuk bahtera Nuh? Karena Tuhan ingin memberi kesempatan kepada orang-orang yang hidup pada zaman Nuh supaya mereka boleh bertobat. Waktu buat bahtera, ya, mereka tanya sama Nuh, buat apa kamu buat bahtera? Tuhan yang suruh, karena bumi akan dihancurkan. Ayo bertobat toh. Tapi mereka mencibir, mereka tidak percaya. Bahkan mereka mungkin mengata-ngatain Nuh, wah kamu itu tolol, kamu itu bodoh, maaf kamu itu sudah gila. Masa buat bahtera di tengah situasi cuaca seperti ini? Buat bahteranya juga di atas gunung lagi, bukan di tepi pantai. Wah, aneh, kamu benar-benar sudah tidak waras nih. Padahal ini adalah sebuah kesempatan buat mereka-mereka nih yang rusak hidupnya ini. Tuhan mau mereka bertobat, mereka memperbaiki diri, tapi kesempatan tidak dipergunakan. Sampai akhirnya proses pembuatan bahtera yang sekian lamanya itu selesai. Lalu Tuhan kasih perintah kepada Nuh, keluarganya, ya, Nuh, istrinya, 3 anaknya laki-laki dan 3 menantunya perempuan. Jadi berarti ada 8 orang. Ya, kalau nggak salah itu di lagu sekolah minggu ada, ya, Nuh dengan istri, anaknya dan menantu-menantunya, serta beberapa binatang-binatang, masing-masing menurut jenis-jenisnya sesuai dengan perintah Tuhan. Begitu mereka sudah masuk semua, pintu ditutup. Yang nutup siapa, saudara? Tuhan sendiri. Ya, begitu ditutup sudah nggak bisa dibuka. Setelah pintu ditutup, benar, datanglah hujan. Pikirnya orang-orang pada zaman itu adalah cuma hujan biasa. Tapi aneh kali ini, hujannya tidak berhenti-berhenti, sob. Saudara bisa bayangkan kalau hujan tidak berhenti-berhenti, ya bagaimana, sob?
Hujan 1 hari 1 malam aja ini saya kira Surabaya sudah banyak yang banjir. Dan hujannya sekian puluh hari, kalau nggak salah 40 hari 40 malam. Sudah bisa bayangkan itu ya, banjirnya kayak apa. Itu dikatakan banjirnya itu sampai menutup gunung. Nah, sudah bisa bayangkan ya. Siapa yang bisa selamat, Nggak ada. Nggak ada yang bisa selamat kecuali yang ada di dalam bahtera. Barulah itu orang-orang waktu hujan tidak berhenti, mereka sadar, aduh ternyata yang diucapkanmu itu benar. Mereka deketi bahtera, mereka pukul-pukul, bukakan pintu bahtera, kami mau masuk. Kami sadar sekarang, kami bertobat. Tapi sudah terlambat. Banyak manusia seperti itu. Ada kesempatan untuk bertobat karena Tuhan masih kasih kesempatan. Ya, 2 Petrus pasal 3 berkata Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tetapi kalau sampai sekarang Tuhan belum datang pada kali yang kedua untuk menjemput semua umatnya, bukan karena Tuhan lalai, tapi Tuhan itu membuka pintu kesempatan supaya banyak orang yang bisa bertobat. Tapi yaitu sayangnya kesempatan dibuka, tetapi peluang kesempatan untuk bertobat tidak dilakukan oleh orang-orang itu. Seperti orang zamannya, ya. Jadi kita lihat di sini proses diperlukan untuk membentuk hidup kita, ya supaya apa? Kita bisa bertobat, kita bisa memperbaiki diri, bahkan karakter ini bisa semakin diubah. Sudah tahu karakternya Musa? Musa itu karakternya kaku, keras, bahkan kalau pakai istilah yang muda itu berangasan. Berangasan itu apa ya? Persamaannya apa? Sudah ada yang tahu berangasan persamaannya apa? Sudah? Temperamental, mungkin begitu ya, emosional, ya. Nah, waktu Musa sudah bertumbuh dewasa, dia dididik di istana dengan segala macam keahlian, ya, mulai dari keahlian untuk berperang sampai pada keahlian bela diri, keahlian memukul, ya. Waktu Musa keluar dari istana, dia lihat ada orang Israel yang lagi disiksa, dipukul oleh prajurit Mesir. Nah, Musa tahu dirinya ini bukan orang Mesir. Musa tahu, meskipun dia tinggal di istana Mesir, dia dididik oleh pendidikan secara istana Mesir, dia diangkat anak oleh putri Firaun, tapi dia sadar dirinya ini bukan orang Mesir. Dirinya adalah orang Israel. Dia sadar, dia tahu itu. Sehingga waktu dia lihat orang Israel yang adalah bangsanya ditekan, ditindas, dipukul oleh prajurit Mesir, dia nggak terima. Dia nggak terima, bukannya dihentikan, tapi sama dia orang Mesirnya dia bakal dipukul sampai mati. Luar biasa, Bu ya. Saya ingat dulu kalau waktu anak-anak dulu ya, SMP, SMA kalau berguru, Bu ya, waktu berguru bilang gini, pilih ya, kanan rumah sakit, kiri kuburan. Wah, tapi kenyataannya nggak ada tuh yang mukul sampai mati kecuali pakai senjata tajam, Bu ya. Tapi kalau udah orang mukul paling cuma bengkak, ya, babak belur gitu aja. Ini Musa mukul mati, Waduh, ini berangasan tingkat dewa, Saya kira saudara mungkin jarang ketemu orang seperti ini, mukul, dipukul, mati loh. Mengapa? Karena memang dapat pendidikan keahlian khusus di istana. Wong dia diangkat anak oleh putri Firaun. Wah, pendidikannya spesial pasti. Ini berangasan luar biasa, temperamental, emosional. Tuhan proses Musa dibawa kemana? Dibawa ke padang belantara 40 tahun menyendiri mengembalakan kambing domba. Tidak ketemu orang. Sebelumnya di istana hidup glamor mewah. Sekarang Tuhan proses Musa, ya. Setelah diproses di padang belantara 40 tahun, Alkitab mencatat adapun Musa seorang yang lembut hatinya. Itu sudah bisa baca itu ya. Ada itu Alkitab ayatnya seperti itu. Kok bisa orang yang keras, kaku, kasar, temperamental, berangasan berubah jadi orang yang lembut hatinya? Kok bisa? Karena melalui proses pembentukan Tuhan 40 tahun. Tidak singkat loh, jauh 40 tahun. Mungkin ada di ruangan yang umurnya belum 40 jauh. Ini Musa menjalani prosesnya, proses pendidikan dari Tuhan, proses pembentukan dari Tuhan 40 tahun jauh. Wow, luar biasa. Waktu yang panjang, tapi itu ternyata membentuk karakter Musa, mengubah karakter Musa.
Jadi kalau ada orang berkata karakter orang ini wis elek, biasa diubah. Betul, secara manusia karakter itu sulit diubah. Lebih mudah mengubah penampilan daripada mengubah karakter. Tetapi di dalam Tuhan, kalau mau diubah, tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengubah karakter seseorang asalkan orangnya mau diubah. Lah kalau orangnya tidak mau diubah, ya nggak bisa. Karena Tuhan memberi manusia kehendak untuk memutuskan mau diubah atau tidak. Kalau sadar karakternya kurang baik, tidak baik, Tuhan ubah hidupku, ubah hatiku, ubah karakterku. Nanti kita akan lihat setahap demi setahap melalui proses waktu pembentukan Tuhan bekerja. Setelah sekian lama, kok bisa ya? Dulu aku nih seperti kayak Musa, walaupun nggak separah Musa, tapi sekarang bisa sabar, sekarang bisa lemah lembut. Kok bisa ya? Tuhan mengubah, Tuhan membentuk melalui proses waktu. Tapi apakah sekejap mata? Enggak, proses. Oke ya. Jadi cara pandang yang pertama yang perlu dimiliki tentang proses. Proses diperlukan untuk membentuk hidup kita. Ya, kalau tidak ada proses, tidak mau diproses, maka hidup kita tidak pernah bisa dibentuk oleh Tuhan. Tapi justru melalui proses itulah hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, cara pandang yang benar tentang proses. Yang kedua, proses membuat hidup semakin bernilai. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara saya menjalani proses dalam kehidupan, ternyata proses itu membuat hidup kita makin bernilai. Di dunia ini, bahan yang belum diproses biasanya kurang begitu punya nilai yang tinggi. Tetapi ketika bahan itu sudah diproses, dibentuk melalui waktu-waktu tertentu, melalui mesin-mesin tertentu, lalu kemudian menjadi satu barang yang berguna, barang yang bermanfaat, maka nilainya bisa naik. Saya kasih contoh jam arloji. Mungkin bahannya arloji ini mungkin saya juga nggak tahu karena saya bukan pembuat arloji. Katakanlah mungkin terbuat dari bahan stainless steel, logam stainless steel, katakanlah begitu. Stainless steel yang belum terbentuk apa-apa itu nilainya tidak terlalu mahal, cukup mahal tapi tidak terlalu mahal dibanding kalau stainless steel itu sudah dibuat menjadi sebuah arloji. Lebih mahal mana Tentu lebih mahal arlojinya. Mengapa? Karena ada proses membuat menjadi sebuah barang yang bermanfaat, berguna, contohnya arloji. Saya bahkan pernah membaca sebuah artikel. Itu artikel ini diceritakan ada sebuah arloji mereknya itu saya tidak pernah dengar ya, buat saya ini merek yang saya tidak pernah dengar ya. Kalau mungkin Seiko, Casio itu sering dengar ya, tapi kalau arloji merek ini saya tidak pernah dengar. Mungkin saudara ada yang pernah dengar. Mereknya itu tulisannya ya, Patek Philippe Grandmaster. Mungkin saudara ada yang pernah dengar ya, Patek Philippe Grandmaster, itu tulisannya gitu. Ini jam yang luar biasa. Mengapa? Karena jam ini di dunia hanya dibuat satu, limited edition. Dan menurut ceritanya jam ini bisa punya fungsi hingga 20 fungsi. Saya juga nggak tahu ya fungsi 20 itu apa saja, saya nggak tahu. Saya nggak baca artikel itu secara lengkap, saya cuma baca sekilas. 20 fungsi, bukan hanya sekedar menunjukkan waktu, bukan, tapi ada fungsi-fungsi yang lain. Ini jam merek Patek Philippe Grandmaster. Dijual dalam satu acara pelelangan di Jenewa. Jenewa itu di mana? Pinggirnya Surabaya, ya. Di Swiss. Ya. Acara pelelangan. Jam ini bisa laku dengan harga di atas 400 miliar rupiah. Bukan 400 ribu, bukan 400 juta, 400 miliar. Saya waktu baca ini saya kode-kode. Jam loh, 400 miliar. Lebih mahal dari rumah kita, lebih mahal dari mobil kita. Loh, cuma jam. Mengapa? Wah, karena melalui proses yang tentunya proses yang hebat,
dibuat oleh orang yang sangat ahli dengan banyak fungsi dan mungkin ada bahan-bahan khusus di dalamnya, sehingga menjadi sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Nilainya tuh naik sekian ribu atau sekian puluh ribu kali dari bahan dasarnya. Yang kedua, proses membuat hidup semakin bernilai. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya mengizinkan Tuhan memproses hidup kita, membentuk hidup kita melalui proses waktu, ya, maka hidup kita ini akan jadi semakin bernilai di hadapan Tuhan. Ya, oke. Yang ketiga sekarang, saudara, cara pandang yang benar tentang proses. 3. Proses adalah cara Tuhan untuk membawa kita ke babak atau musim yang baru. Bahasa kerennya itu new season, ya, musim yang baru, babak yang baru. Kalau diibaratkan bagaikan seperti sebuah pesawat. Kalau pesawat itu hendak berangkat dari katakanlah Surabaya mau menuju ke Amerika, wah ini kan belahan dunia yang berbeda, so, ya, jaraknya sangat jauh. Ya, dari Surabaya mau berangkat ke Amerika, saya percaya itu pesawat tak mungkin sekali jalan, so. Dari Surabaya terbang, terus terbang tahu-tahu jujuk di Amerika, blek, wah tidak mungkin. Pasti ada transit, pasti, so, itu pasti, karena jauh, sangat jauh. Mungkin pesawatnya harus ngisi bahan bakar, mungkin pesawatnya juga harus ada menurunkan penumpang, menaikkan penumpang di negara yang lain, ya, transit kadang-kadang mungkin di Singapura, transit di Hong Kong, atau transit di mana saja, sampai akhirnya berangkat lagi. Mungkin ada transit lagi, sampai akhirnya lanjut berangkat, ya, dan terakhir, tujuan destinasi terakhir ke Amerika. Transit, singgah. Bagaikan seperti pesawat yang transit atau singgah, itu digambarkan seperti babak atau musim yang baru. Tapi itu bukan tujuan akhir dari pesawat itu. Transit itu bukan tujuan akhir. Di hidup ini, Tuhan juga melalui proses ini membawa kita ke babak atau musim yang baru, new season. Tapi ini bukan tujuan akhir, destinasi akhir, bukan. Tapi babak yang baru di hidup kita. Contohnya apa supaya Bapak Ibu bisa menangkap pengertian tentang babak atau musim yang baru? Tadi saya sudah beri contoh tentang Musa. Musa diproses di padang belantara 40 tahun. Untuk Tuhan membawa Musa melalui proses itu, jauh, ya, untuk masuk ke babak yang baru di hidup Musa. Apa babak atau musim yang baru di hidup Musa setelah melewati proses? Adalah menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau Musa tidak diproses 40 tahun, tidak bisa jadi pemimpin. Karena saudara tahu, ya, mimpin bangsa Israel ini tidak gampang. Lu sungguh kalau saudara baca kisahnya itu, saya bayangkan, waduh, kalau saya mungkin baru 1 bulan mimpin Israel, saya sudah angkat tangan. Ya, katanya Tuhan ini bangsa yang tegar tengkuk. Nah, Tuhan aja bilang tegar tengkuk. Nah, apalagi manusia, Zoe. Jadi Musa itu sampai gitu mungkin, Zoe, ya. Itu sampai pernah 2 loh batu yang dibuat Tuhan tuh, ketika Musa lihat kelakuannya bangsa Israel, 2 loh batu yang ditulis oleh Tuhan sendiri itu dibanting oleh Musa. Karena gregetan, jengkel ini orang Israel kok kayak gini, kebangetan gitu. Nggak gampang ini mimpin Israel. Karena itulah Musa harus melalui proses waktu yang sangat panjang, 40 tahun, membawa Musa masuk ke babak yang baru, musim yang baru. Dia jadi pemimpin yang membawa Israel keluar dari Mesir. Contoh yang lain, Yusuf diproses 13 tahun. Setelah dibuang ke sumur, dijual jadi budak, Yusuf diproses, ya, melalui proses waktu, ya. Yusuf di rumah Potifar, sampai kemudian Yusuf berada di dalam penjara bukan karena salah, loh, ya, bukan karena berbuat dosa, justru karena mempertahankan hidup suci, malah difitnah. Ternyata ini bagian dari proses Tuhan membawa Yusuf ke satu babak yang baru, musim yang baru. Apa babak baru yang dialami oleh Yusuf? Dia menjadi pemimpin
orang nomor 2 di Mesir. Kalau tidak mau, kalau Yusuf waktu itu Yusuf kecewa, marah, protes, maka tidak ada progres. Kalau umat Tuhan tidak mau diproses, maunya protes, tidak ada progres. Tapi kalau umat Tuhan yang ngerti Tuhan, ternyata proses itu akan membawa saya ke babak yang baru. Jadi ketika menjalani proses, kita akan berkata, Tuhan, meskipun hati saya ini rasanya berat, aduh, rasanya tidak mampu Tuhan, tapi karena saya sadar melalui proses ini Tuhan bawa saya ke babak yang baru, saya akan belajar untuk menurut dan tetap berada di proses oleh Tuhan sampai nanti tiba waktunya babak yang baru, musim yang baru terjadi. Ya, jadi yang ketiga, proses adalah cara Tuhan untuk membawa kita ke babak atau ke musim yang baru. Yang keempat, yang terakhir, saya ulang ya, yang pertama, cara pandang tentang proses yang harus dimengerti oleh umat Tuhan, sehingga umat Tuhan ketika melewati atau menjalani proses tidak protes, tapi bisa menjalani proses dengan benar, dengan tepat, dengan bijak. Yang pertama, proses diperlukan untuk membentuk hidup kita. Kalau kita sadar hidup kita ini perlu dibentuk, maka ketika kita menjalani proses, kita tidak akan protes. Yang kedua, proses diperlukan untuk membuat hidup kita ini makin bernilai. Seperti jam tadi, saudaraku ya, bahan dasar jam itu tidak begitu mahal, tapi begitu dibentuk, dibuat jadi aloji atau jadi bahan-bahan tertentu, wah, nilainya naik berlipat kali ganda. Demikianlah hidup kita. Kalau lagi menjalani proses dalam kehidupan ini, Tuhan membentuk kita jadi makin bernilai. Ya, sehingga kita nggak protes, nggak apa-apa wis, meskipun berat nggak apa-apa wis Tuhan, aku relakan hatiku, aku relakan untuk diproses Tuhan, karena aku sadar Tuhan sedang membuat hidupku semakin bernilai. Yang ketiga, proses adalah cara Tuhan membawa kita ke babak atau musim yang baru. Kita dipersiapkan untuk akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kau ditanya, yang luar biasa itu apa? Nggak tahu. Siapa sangka dari narapidana bisa jadi pemimpin nomor 2 di Mesir? Siapa sangka, Loh iya kan? Dari seorang yang berada di jauh dari keramaian di padang belantara 40 tahun bisa jadi pemimpin, masuk menemui Firaun di istana Mesir. Siapa sangka? Ini babak yang baru, musim yang baru. Mengapa? Karena Musa waktu diproses Tuhan tidak protes. Yang keempat, yang terakhir, pengertian tentang cara pandang yang benar tentang proses. Yang keempat, proses adalah kunci warisan bagi generasi berikutnya. Sekali lagi, proses yang kita jalani itu adalah kunci warisan bagi generasi berikutnya. Mari kita lihat 1 Korintus 10 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan 1 Korintus 10 di ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka di sini adalah orang Israel, bangsa Israel, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita umat Tuhan yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saya akan bacakan dalam satu terjemahan yang lain ya. Ini terjemahan yang ada kata-kata yang lebih mudah untuk ditangkap. Terjemahan dari firman Allah yang hidup. Bunyinya demikian. Semua ini menimpa mereka, menimpa bangsa Israel sebagai contoh bagi kita, sebagai pelajaran dan peringatan. Kata sebagai pelajaran bicara tentang warisan. Lanjut ya. Supaya kita jangan melakukan hal-hal yang demikian. Semua ini dituliskan dalam Alkitab supaya kita dapat membacanya dan menarik pelajaran. Sekali lagi, supaya kita dapat membacanya dan menarik pelajaran daripadanya pada masa kini menjelang akhir zaman. Ada kata bicara tentang sebagai pelajaran.
menarik pelajaran. Ini di terjemahan ini dituliskan, ya. Jadi ini bicara tentang jadi warisan. Prosesnya bangsa Israel di padang gurun itu ditulis oleh Alkitab supaya jadi warisan buat kita. Bukan untuk ditiru ya, bukan untuk dicontoh, bukan untuk diteladani, tapi supaya jadi peringatan. Jangan lakukan seperti itu. Tapi ini menjadi sebuah warisan. Bapak Ibu Saudara dan saya bisa belajar. Oh, ternyata dalam hidup ini tidak boleh begitu ya. Nanti ada apa sedikit bersemut-semut. Nanti ada apa sedikit salahkan Musa, salahkan Tuhan. Kenapa kok dibawa keluar dari Mesir? Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Sampai kami dibawa keluar dari Mesir di tempat ini sulit dapat air, makanannya kurang, atau makanannya ya itu saja mana, bosen. Nah ini Israel kan seperti itu, dituliskan untuk menjadi contoh, menjadi pelajaran. Ini bicara tentang warisan. Saudaraku, satu bacaan yang saya baca itu dalam perjalanan kehidupan manusia itu dibagi beberapa tahap dalam umurnya, ya. Yang pertama, tahap pertama itu usia 20 tahun ke bawah. Usia 20 tahun ke bawah itu biasanya orang itu bertanya pada dirinya, siapa saya? Aku ini sopo, gitu saya ini siapa? Ini adalah masa seseorang mencari jati diri, mencari identitas diri. Ini di masa di bawah usia 20 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya anak-anak di bawah 20 tahun, perhatikan khusus. Karena ini masa seorang anak sedang mencari identitas diri, mencari jati diri. Nah, kalau kita orang tua tidak memperhatikan, tidak memberi pengertian yang benar, saya khawatir anak-anak dapat pengertian dari tempat yang salah. Maka gambar diri, jati diri, identitas diri anak-anak jadi rusak. Jadi orang tua yang punya anak-anak di bawah umur 20 tahun, perhatikan secara khusus. Karena biasanya di bawah 20 tahun itu yang ditanyakan oleh diri si anak itu, siapa saya? Who am I? Karena mereka lagi mencari identitas diri, mencari jati diri. Nah, orang tua dampingi, orang tua perhatikan, orang tua dampingi, orang tua beri pengertian sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, tahap yang kedua ya. Setelah melewati 20 tahun ada tahap yang kedua, usia 20 sampai 30. Nah, ini usia anak-anak saya ya, 20 sampai 30. Nah, usia 20 sampai 30 itu biasanya orang di usia ini akan bertanya, kenapa saya ada di sini? Itu pertanyaan yang pertama. Kenapa saya ada di sini? Ya, saya berada di posisi keluarga seperti ini, saya berada di lingkungan seperti ini. Kenapa saya kok bisa ada di sini? Ya, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus saya kerjakan? Biasanya anak-anak usia 20-30 tahun itu bingung, ya, lulus sekolah bingung, ini mau ngerjain apa? Ya, lamar kerjaan kok belum ketemu. Akhirnya ngelamar kerjaan, ya sudah wis, daripada tidak kerja sementara ya walaupun nggak cocok dengan bidang sekolahnya, ya wis tidak apa-apa wis, ya. Pokoknya bisa cari pengalaman dulu. Bingung, ya apa ya yang tak kerjakan ini bingung, ngeraba-ngeraba. Masih ngerjakan apa? Masih bingung. Usia 20 sampai 30, 20 sampai 30. Ya, kenapa saya ada di sini? Apa yang harus saya kerjakan? Ini biasanya yang ditanyakan oleh orang di usia 20 sampai 30. Tahap yang ketiga, usia berikutnya, usia 30 sampai 50. Usia 30 sampai 50, orang itu biasanya bertanya, bagaimana aku dapat mengerjakan yang terbaik? Aku dapat memberi yang terbaik. Nah, ini biasanya usia 30 sampai 50. Karena itu biasanya usia ini disebut usia produktif. Karena orang sudah menemukan bidangnya, lalu dia berjuang untuk mengerjakan itu dengan lebih maksimal. Bagaimana supaya saya bisa mengerjakan yang terbaik? Kalau 20 sampai 30 kan masih nyari-nyari, nah 30 sampai 50 seharusnya sudah ketemu. Nah kalau 30 sampai 50 belum ketemu, ya repot, terlambat ya.
Harusnya sudah ketemu, lalu kerja di bidang itu sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan potensi yang Tuhan taruh dalam dirinya, dikerjakan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh sehingga bisa memberi yang terbaik. Nah, usia berikutnya 50 tahun ke atas. Nah, ini saya ternyata sudah masuk di sini, Saudara ya. 50 tahun ke atas ya. Ini biasanya pertanyaannya itu ada dua, Saudara. Yang pertama, warisan apa yang bisa kutinggalkan? Saya waktu baca ini ya benar juga ya, aku ini mulai mikir, saya mulai mikir nanti kelak warisan apa ya yang saya bisa tinggalkan, ya legacy, warisan apa yang aku bisa tinggalkan untuk anakku kelak nanti. Karena biasanya kalau sudah 50 tahun ke atas kan makin dekat dengan apa, Sabu? Hah? Jangan sungkan dong jawabnya. Makin dekat dengan apa, Sabu? Dipanggil Tuhan. Loh betul dong? Loh iya dong? Namanya usia bertambah, so. Semakin dekat dengan, nah, kan kita mulai mikir apa yang bisa kuwariskan kepada anakku, warisan. Lalu yang kedua, bagaimana aku bisa mengakhiri, menyelesaikan hidupku dengan baik hingga garis akhir, finish well. Karena tentu kita tidak ingin ya, tidak bisa mencapai garis akhir dengan baik. Tentu kita tidak ingin seperti itu, so. Kita ingin Tuhan bukan cuma di usia pertengahan, tapi sampai akhir aku boleh mempertahankan imanku mencapai garis akhir seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku telah memelihara iman, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, itu kira-kira perkataan Paulus seperti itu. Nah, karena itu biasanya ayat ini paling sering dikutip dan digunakan oleh anak-anak Tuhan kalau salah satu anggota keluarganya dipanggil pulang Tuhan, itu pakai ayat 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tapi masalahnya apa benar finish well? Belum tentu. Kadang ada yang finishnya tidak well, so. Saya cerita pada saudara yang lalu, saya pernah cerita ada teman saya anak Tuhan, so. Ya dia tidak finish well. Bagi saya sangat tidak finish well. Mengapa? Karena dia matinya dengan lewat bunuh diri, so. Kalah taruhan waktu Mike Tyson dipukul, Mike Tysonnya jatuh, KO, dia putus asa, so. Karena dia menjagokan Mike Tyson, dia taruhannya itu sampai nilainya tinggi, so. Karena dia anak sederhana, dia kepingin punya sepeda motor baru. Papa mamanya tidak bisa belikan sepeda motor baru. Nah, gimana caranya supaya cepat? Taruhan, judi, so. Taruhan dia pegang Mike Tyson, pikirnya Mike Tyson tak terkalahkan. Ternyata Mike Tysonnya diantem. Saya lupa sama siapa, Holyfield atau siapa ya? Mike Tyson itu leher beton, ternyata ya bisa tumbang juga, so. Dengan tumbangnya Mike Tyson, teman saya langsung putus asa, ambil jalan pintas bunuh diri. Kami satu sekolah kaget, so. Karena ini anak yang baik, anak tidak pernah macem-macem, tidak pernah nakal, niat sekolah, tapi tiba-tiba kami dikejutkan kabar bunuh diri. Wah, tidak finish well. Saya sampai sedih waktu itu, saya menangis karena ini salah satu teman yang cukup dekat. Saya sedih, kenapa kok lakukan tindakan yang bodoh? Tidak finish well. Nah, usia 50 tahun ke atas biasanya kita mulai berpikir, apa yang bisa aku wariskan? Lalu kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya aku bisa mengakhiri hidup ini dengan baik hingga garis finish. Ya, nah ini warisan. Nah ini ya, apa yang bisa aku wariskan? Nah ternyata melalui proses kita itu ya, ketika kita diizinkan Tuhan melewati menjalani proses, kita itu bisa memberi warisan buat generasi berikutnya. Kalau itu sesuatu yang baik, kita mewariskan yang baik. Kita ngomong, nah proses hidupnya papa mama dulu begini, dan papa mama lulus, tak waris no bagi kamu, tak sampaikan, tak ajarkan, tak wariskan di kamu. Atau sebaliknya, anak papa mama dulu pernah gagal, tak waris no, tapi bukan untuk dicontoh, bukan untuk ditiru, jadi peringatan supaya jangan bodoh kayak papa mama, jangan keliru kayak papa mama. Tak waris no bagi kamu supaya kamu makin bijak dan hati-hati. Betul kan, so? Loh ya kan? Tentu kita ingin anak-anak kita tidak melakukan yang tidak baik dari kita, betul kan? Saya yakin orang tua pasti ingin anak-anaknya itu jadi lebih baik daripada dirinya, betul ya? Tidak ada orang tua yang begini, tidak apa-apa, wis kamu jadi lebih rendah, lebih jelek, lebih tidak berguna dibanding papi mami. Tidak apa-apa, biar papi mami lebih unggul dari kamu. Wah, ada so. Kalau ada orang tua seperti itu tidak waras, so, ya. Orang tua yang waras itu pasti kepingin anaknya lebih daripada dirinya. Kalau dirinya mungkin sudah sampai prestasi gini, dia ingin anaknya lebih dari prestasi itu, betul?
Beda dengan zaman silat dulu. Kalau zaman silat itu guru atau orang tua ini punya 10 jurus, yang diajarkan itu cuma 9, yang satu disimpan buat jaga-jaga. Nah, yang dapat 9 punya anak lagi, punya murid lagi, diajarkan 8. Lama-lama apa sob? Entek. Lu iya kan, turun terus kualitasnya. Karena tidak boleh lebih baik dari gurunya, tidak boleh lebih baik dari pengajarnya, tidak boleh lebih baik dari orang tuanya. Keliru. Kita di dalam Tuhan justru ingin. Alkitab berkata anak cucu orang benar itu perkasa di bumi. Apa artinya perkasa? Sesuatu yang lebih daripada orang tua. Ya kan? Itu namanya berkat orang benar. Jadi kalau berkat orang benar itu luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan, kalau berkat orang benar itu kita ini mewariskan berkat orang benar kepada anak kita. Lalu anak kita ini juga belajar hidup benar. Maka dia terima berkat orang benar. Itu kuadrat. Terima berkat dari dirinya yang belajar hidup benar, juga terima berkat orang benar dari atas, dari ayah, dari ibunya. Berkatnya kuadrat. Tuh ya kan? Banyak ayat firman Tuhan bilang, tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Berarti apa? Mewariskan berkat orang benar kepada anak cucu. Nah, kalau anaknya juga hidup benar, berkat orang benarnya kuadrat, maka berarti orang benar itu semakin ke bawah, semakin ke generasi berikutnya semakin hebat, semakin luar biasa. Betul kan? Nah, itu firman Tuhan begitu, sob. Nah, karena itu perlu diwariskan melalui proses yang kita lewati. Ayo kita wariskan kepada generasi berikutnya ya. Kita sampaikan, jangan malu mengakui kalau memang ada kelemahan. Jangan tiru papa atau mama. Dulu papa mama pernah lewati proses dan salah. Jangan ya nak, jangan. Papa mama pernah lewati proses dengan benar. Tiru ini. Bahkan kamu lebih lagi dari papa mama, sehingga kamu jadi generasi ilahi yang luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, itulah 4 cara pandang yang harus dimengerti oleh umat Tuhan tentang proses. Sehingga ketika menjalani proses tidak protes. Banyak umat Tuhan tidak ngerti tentang cara pandang yang benar tentang proses itu, sehingga akhirnya protes dan tidak ada progres. Seperti Israel berulang kali protes, tidak masuk ini musim baru, babak baru di tanah perjanjian Kanaan, tidak masuk. Yang masuk itu angkatan yang keluar dari Mesir itu cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb. Yang lain tebal, game over. Mengapa? Karena protes, sehingga tidak ada progres. Tapi Yosua dan Kaleb tidak demikian. Dia menjalani proses demi proses sampai akhirnya dia bisa masuk tanah Kanaan bersama dengan generasi berikutnya. Wow, luar biasa. Mari kita mau hargai semua proses yang terjadi dalam hidup kita. Karena lewat proses kita dapat dibentuk. Lewat proses kita bisa punya nilai yang semakin bertambah. Lewat proses kita bisa punya musim yang baru bersama dengan Tuhan. Dan lewat proses kita bisa membagikan warisan untuk generasi yang berikutnya. Ayat penutup terakhir, Daniel 12 ayat 10. Ini ayat yang sungguh luar biasa. Yuk kita baca ya. Setelah ini pelayan mimbar bisa kembali maju ke depan. Daniel 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Kata disucikan, dimurnikan, diuji, ini bicara tentang proses. Banyak orang, ya. Lanjut. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Fasik itu terjemahan lain berkata jahat, ya, saudaranya ya. Fasik itu sama jahat, saudara. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tidak bisa memahami tentang proses, sehingga mereka tidak bisa menerima proses. Tidak bisa. Lanjut. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kita mau milih yang mana? Maaf, kalau pilihan yang pertama, orang fasik tidak paham. Tuhan mau supaya lewat pengertian firman Tuhan, setelah kita ngerti, punya cara pandang yang benar tentang proses itu sendiri,
ketika kita menjalani proses dalam hidup, kita tidak kecewa, kita tidak marah, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak protes, sehingga terjadilah progres dalam hidup kita. Ya, orang bijaksana akan memahaminya, tapi orang fasik tidak akan memahaminya. Ya, mari hargai setiap proses yang terjadi, ya, karena ternyata melalui proses itu Tuhan bentuk kita, nilai hidup kita makin bertambah, kita masuk musim yang baru bersama dengan Tuhan, bahkan kita bisa membagikan warisan untuk generasi yang berikutnya. Amin. Silakan pelan mimbar kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, dalam tangan kuserahkan hidupku. Biar ini menjadi doa dan kerinduan kita bersama, bahwa dalam tangan Tuhan aku menyerahkan seluruh hidupku. Ketika Engkau memproses aku Tuhan, aku serahkan seluruh hidupku. Aku mau belajar tunduk, taat, tidak berontak dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup. Karena aku tahu itu sesuatu yang baik dan indah bagi hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu.
sedang melewati proses. Mungkin secara pemikiran dan hati kami, sepertinya kami sudah tidak mampu, sepertinya kami sudah capek dan lelah, sepertinya kami sudah bosan menunggu. Tapi firman Tuhan pada malam ini mengingatkan setiap kami, supaya kami boleh memiliki cara pandang yang benar tentang proses. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan proses harus kami lewati dalam hidup kami tidak kecewa, kami tidak putus asa, kami tidak protes seperti bangsa Israel, sehingga mereka tidak memasuki tanah perjanjian. Karena ternyata lewat proses kami sedang dibentuk oleh Tuhan. Lewat proses nilai kami semakin bertambah. Lewat proses kami bisa memiliki musim hidup yang baru, babak yang baru, new season bersama dengan Tuhan. Dan lewat proses kami bisa membagikan warisan kepada generasi berikutnya. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga setiap kami umat-umat Tuhan boleh menjadi umat-umat Tuhan yang menghargai proses yang sedang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman yang membutuhkan bantuan doa untuk yang sakit, kesehatan Mama Ibu Elfrida, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit, termasuk juga Ibu Untari. Oh Tuhan, kami berdoa biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh kami tetap menanti-nantikan Tuhan, karena kami percaya pertolongan Tuhan itu selalu dinyatakan tepat waktu. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dengan pertambahan usia membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke keluarga rumah tangga kami, kembali ke aktivitas kami. Biarlah segala berkat anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekarang sampai berjumpa di minggu yang akan datang.